Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudara, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, ta'lim kita, yaitu yang berkaitan dengan Asmaul Husna, yaitu dari kitab Fiqhul Asmaul Husna, hukum-hukum atau hukum tentang nama-nama Allah yang Maha Indah. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada dua sifat Allah yang maha tinggi di antara 99 al-Asma'ul Husna, yaitu Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Qayyum itu yang maha berdiri sendiri, atau yang diistilahkan dengan maha mandiri. Ya. Kedua nama ini, wahuma isman warada fil Qur'ani muqtarinina fi thalathati mawadhi'ah. Kedua nama ini terdapat di dalam Al-Quran pada 3 tempat. Ini Al-Hayyu, Al-Qayyum. Jadi 30 juz Al-Quran hanya ada 3 ayat yang menyebut langsung kata Al-Hayyu, Al-Qayyum. Yaitu awwaluha fi ayatil kursi, pada ayat Al-Kursi. Yaitu apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian pada Quran surah Ali Imran, kalau tadi surah Al-Baqarah, ayatul kursi, ayat 255. Kemudian yang kedua yaitu pada surah Ali Imran, ayat 1-2. Yaitu apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Ali Imran. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran. Yang ketiga yaitu yang terdapat pada Quran surat Taha. Ya, surat Taha ayat 111. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Jadi cuma 3 ini. 3. Nah, sekarang pertanyaannya. Wa ismuhu tabaraka wa ta'ala al-hayyu fihi itsbatul hayat sifatan lillahi. Nama ini merupakan nama Allah yang maha tinggi, yaitu Al-Hayyu, yang maha hidup. Fi isbatil hayat sifatan lillahi ta'ala, yang Allah miliki, yang merupakan ketetapan sebagai sifat Allah. Maksudnya begini, sifat Allah. Allah hidup. Kehidupan Allah ini tidak ada awalnya. Kalau kita kan hidup pasti ada awalnya. Pertama tiada. Kemudian dengan asbab-asbab tiba-tiba kita lahir, hidup. Kemudian kita akan punah. Segala sesuatu selain Allah pasti ada awal. Pasti ada awal. Dan pasti ada akhir. Nah, sifat Allah yang satu ini, Al-Hayyu, fihi itsbatul hayat sifatan lillah. Sudah Allah jadikan sebagai sifat yang Allah miliki, yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Wahiyya hayatun kamilah. Itulah kehidupan yang sempurna. Jadi Al-Hayyu di sini adalah sifat Allah yang dimiliki hidup yang sempurna. Laisat masbuqa bi'adamin.
dan tidak ada diawali dengan ketiadaan. Boleh mengerti ini? Jadi hidupnya Allah tidak ada awal. Sudah begitu sifatnya Allah. Zatnya Allah hidup tanpa awal. Jadi ketika Anda bertanya, bagaimana itu hidup tanpa awal? Nah, tugas kita tidak berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru bidzatillah, kata Nabi. Fikirkan saja apa yang Allah ciptakan oleh dirimu, jangan kau pikirkan tentang Allah yang menciptakan. Jadi kita dilarang memikirkan tentang apa, bagaimana, seperti apa Allah Subhanahu wa taala itu. Cukup, kata Nabi, bila engkau mau, kau pikirkan, kau pahami, kau lihat apa yang Allah ciptakan. Kemudian wala yalhaquha zawalun wa fana'un. Nah itu. Kemudian sifat al-hayyu ini tidak akan mengalami kepunahan dan kebinasaan, tidak akan pernah. Wala ya'tariha naqsun wa aibun jalla rabbuna wa taqaddas an dzalik. Dan demikian pula sifat hidup Allah ini tidak disertai dengan kekurangan, celah, karena dia Tuhan yang maha tinggi. Kalau kita hidup, kalau makhluk selain Allah itu hidup, pasti ada kekurangan. Kalau tidak, pasti ada sesuatu yang tercela. Nah, ada yang kurang. Tapi sifat Allah Jalla Rabbuna wa taqaddasa an dzalik, Allah lepas dari sifat kurang tadi itu. Wala yalhaquha zawal wa fana'ih. Kemudian dikatakan hayatun tastalzimu kamalu sifatuhu subhanahu min ilmi wa sam'i wa basari wa qudrati wa iradati wa rahmati wa fi'lihi ma yasha. Sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini, baik ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kehendaknya, ya, ketetapannya, bahkan hingga kasih sayangnya, itu semua ia lakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Artinya, ketika Allah memiliki sifat as-sam'u, mendengar, al-basar, melihat, kemudian alim, mengetahui, itu sempurna sifatnya Allah. Allah tahu seperti apa yang awalnya dan bagaimana nanti akhirnya. Allah mendengar sesuatu yang tidak diketahui dan tidak didengar oleh makhluk. Jadi sifat Allah itu sempurna, menyeluruh. Baik yang tinggi maupun yang rendah. Baik yang besar maupun yang halus. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sifat hidupnya Allah itu mencakup semuanya itu. Sampai disebut Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Semesta alam itu artinya semua alam. Baik alam nyata, alam zahir, alam binatang, alam tumbuhan, alam malaikat, alam jin, maupun alam manusia. Semua alam yang ada di alam dunia ini, semua adalah ciptaan Allah yang bersumber dari Dia, Allah yang maha hidup. Pertanyaan saya satu kepada saudara-saudara. Apa mungkin yang hidup lahir dari sesuatu yang mati? Tidak. Tidak. Betul tidak? Tapi apa mungkin sesuatu yang hidup lahir dari yang hidup? Contoh sesuatu yang kita anggap mati lahir dari yang sesuatu yang hidup lahir dari yang mati. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya kita makan biji buah salak, kita buang. Buah salak ini kan kita anggap sudah mati ketika kita buang ke tanah. Kemudian tiba-tiba dia tumbuh, berkembang dan hidup dan berbuah lagi setelah ia menjadi pohon. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah buah salak ini berasal dari sesuatu yang mati? Tidak. Dia berasal dari sesuatu yang hidup, yaitu induknya.
yang kemudian berbunga, kemudian berbuah, kemudian masak, jatuh, dimakan, maka tinggallah bijinya. Bijinya ini yang bakal hidup. Nah, manusia, alam, tercipta seperti itu, sama keadaannya. Jadi dia harus yang hidup. Nah, Allah Tuhan yang maha hidup, Allah tidak disentuh oleh kekurangan. Allah tidak disentuh oleh ketercelaan. Tapi Allah memiliki kemampuan dan kekuasaan yang tidak ada batas. Bisa dipahami ini? Kemudian dikatakan, wa man hadha sya'nuhu alladhi yastahiqu an yu'bada wa yurka' lahu wa yusjad. Oleh sebab itulah makanya kita diperintahkan untuk rukuk kepadanya, sujud kepadanya, dan menyembah kepadanya, karena itu hak Allah. Itu Allah punya hak. Hak Allah menjadi kewajiban bagi kita. Kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Berpasrah dirilah kalian kepada Al-Hayy. Al-Hayy itu kepada yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Jadi ketika kita serahkan urusan kita kepada yang maha hidup, maka yakinlah bahwa kita menyerahkan kepada Allah, Tuhan yang tidak mati. Dan itulah pilihan kita yang paling tepat. Ammal hayyu alladhi yamut, adapun bila kehidupan itu yang disertai dengan kematian, awil mayyit alladhi huwa laisa bihayyin, maka itu bukanlah yang disebut al-hayyu. Bukan. Kalau yang disebut al-hayyu itu ada kematian, ada kepunahan, itu bukan al-hayyu namanya. Tapi disebut awil jima' alladhi laisa bihi hayatan aslan, fa kullu haula la yastahiquna min al-ibadati syai'an idzal mustahiqqa laha huwa Allahu al-hayyu alladhi la yamut. Nah, jadi kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita berpikir bagaimana caranya Allah hidup, bagaimana dia hidup tanpa awal, bagaimana dia hidup tanpa akhir. Jadi Allah maha hidup, tidak punya awal, Allah tidak punya akhir. Bagaimana itu kira-kira? Kalau Allah tidak punya awal, tidak punya akhir, boleh Anda pikirkan? Tidak bisa kan? Nah, itulah di sini hukumnya berpikir tentang zat Allah itu dilarang oleh agama. Salah satu di antaranya yaitu jangan kita berpikir sesuatu yang tidak akan sanggup untuk kita pikirkan. Contoh seperti sifat Allah yang maha hidup. Kita imani saja Allah, bahwa dia Allah Tuhan yang maha hidup. Tidak berawal dan tidak berakhir. Selesai. Bukan tugas kita berpikir tentang bagaimana ia hidup dengan tidak punya awal dan tidak punya akhir. Tugas kita adalah seperti firman Allah tadi dalam Quran surah Al-Furqan ayat 58, Allah berfirman, wa tawakkal. Serahkan urusanmu kepada Allah. Siapa itu Allah? Alal hayyi, kepada Allah yang maha hidup, tidak berawal dan tidak berakhir. Alladzi la yamut, itulah Allah yang tidak pernah mati. Sekarang kalau kita serahkan urusan kepada Allah yang hidup, kepada sesuatu yang hidup, punya awal, dan kepada sesuatu yang hidup, punya akhir. Kira-kira bagaimana urusan kita? Kira-kira bagaimana urusan kita? Contoh ya, soal warisan. Soal warisan. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Dengan sedikit usaha yang kita lakukan atau banyak, kemudian berkumpullah bilangan-bilangan harta. Ketika tiba waktunya, kita yang hidup, yang tadinya mengumpulkan harta ini, tiba saatnya kita harus mati. Harta ikut mati tidak?
Tidak. Tapi urusannya bagaimana? Urusannya bagaimana harta yang mati, yang ditinggalkan? Urusannya adalah Allah yang Maha Hidup mengatakan, wariskan itu kepada anak keluargamu. Dengan ketentuan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Berarti kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Hidup. Yang tadinya kita hidup sesaat, kemudian menemui kematian. Maka urusan harta ini akan berlanjut kepada yang generasi berikut. Makanya Allah bilang, kalau kau tidak atur sesuai aturan yang saya tetapkan, maka saya tidak mati, kau mati. Paham? Dan begitu seterusnya. Bila 7 generasi harta berwaris terus menerus, Allah tetap hidup. Dan Allah tahu bagaimana awalnya harta itu, dan bagaimana harus dibagi, dan seperti apa kelanjutannya. Nah, itu yang dimaksud, wa tawakkal 'alal hayy. Serahkan urusanmu kepada yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Karena dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Kemudian dikatakan di sini, qala Allah Ta'ala huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah Tuhan yang Maha Hidup. Dialah yang Maha Hidup, yang tiada Tuhan kecuali Ia. Maka itu fad'uhu mukhlisin, berdoa kepadanya mukhlishina lahu, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih. Dikatakan ketika kau berdoa kepada Allah dengan hati yang tulus, itulah ad-din. Ad-din itulah sebenarnya iman seseorang ketika mengimani suatu agama, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhan yang dia sembah dengan tulus dan ikhlas, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu tadi. Semua sebut dengan. Nah, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Fal hayyu al-jami' li sifati dzat. Jadi al-hayyu itu adalah merupakan kumpulan dari semua sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Seperti contoh, Ar-Rahman, apa artinya? Ya, Ar-Rahim. Kemudian sifat-sifat Allah yang lainnya apa lagi? Banyak, dari 99 tadi itu. Ini merupakan sifat Allah yang terhimpun pada Al-Hayyu. Jadi kalau Anda mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, kita sebutkan Ya Hayyu, berarti kita meminta kepada Allah dengan semua sifat-sifat Allah yang ada, yang terkait dengan sifat Al-Hayyu. Nah, contoh dia punya doa di sini, dia katakan begini. Perhatikan doanya. Nabi mengucapkan waqad kana min du'ahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti doanya Nabi SAW. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudallani anta al-hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal ins yamutun. Muttafaqun alaih. Jadi sifat, misalnya kita berdoa Ya Rahman, berarti kita meminta sifat pengasihnya Allah. Ya Rahim, berarti kita meminta sifat kasih sayangnya, penyayangnya Allah. Ketika kita menyebut seperti Ya Razzaq, Tuhan yang memberi rezeki. Kita menyebut dengan Ya Alim, Ya Basir, Ya Sami', Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat dan sebagainya. Ini merupakan sifat-sifat Allah. Berarti kita menyebutkan satu persatu. Yaitu wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami,
karena Engkau Tuhan yang maha menerima taubat lagi maha pengasih. Berarti ada berapa sifat di situ? Yaitu At-Tawwab dan Ar-Rahim. Tapi ketika kita menyebut kata Ya Hayyu, maka semua sifat itu masuk. Sifat kasih sayangnya Allah, sifat maha mengetahuinya Allah, sifat maha mendengarnya Allah. Berarti kita bermohon dengan Al-Jami'u Lisifati Al-Dzat. Kita bermohon dengan semua sifat Tuhan. Oke? Dan ketika kita mengatakan Al-Qayyum, Al-Qayyum lain lagi. Al-Jami'u Lisifatil Af'al. Artinya semua sifat perbuatan Allah. Allah yang mematikan. Al-Mumit. Ya. Al-Muhyi. Allah yang memberi kehidupan. Yang menghidupkan. Ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa sifat Al-Qayyum Allah adalah sifat perbuatannya Allah. Kalau tadi Al-Hayyu sifat ya, sifat kesempurnaan Allah, yaitu sifat maha pengasih, maha penyayang, maha memberi, maha menjaga, maha melindungi dan sebagainya. Itu disebut sifat yang tergabung, terkumpul dan terhimpun pada sifat Al-Hayyu Allah. Tapi kalau perbuatan Allah, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang membalas, Tuhan yang menyiksa, Tuhan yang memberi perlindungan dan sebagainya, itu adalah merupakan sifat perbuatan Allah, sifat kehendak Allah. Itu disebut Al-Qayyum, yang maha mandiri. Ketika Allah akan memusnahkan alam, maka Allah akan menggunakan sifat khalaqnya, sifat menciptakan. Ketika Allah ingin memusnahkan, menghancurkan alam semesta, maka Allah akan gunakan sifat yaitu memusnahkan, afna'nya Allah. Selesai. Dan tidak ada urusan. Dan tidak ada urusan dengan apapun. Bisa dipaham? Salah. Jadi dalam hal ini, sifat Asma al-Husna, 99 asma, itu terbagi dua. Yang pertama, sifat zatnya Allah. Yang kedua, sifat perbuatannya Allah. Bisa dipahami ini? Jadi Al-Qayyum artinya berhimpunnya sifat-sifat perbuatan Allah. Makanya ketika kita berdoa, ada seorang sahabat Nabi, dia berdoa begini. Bla 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 bla, baru dia menyebut dengan Ya Hayyu Ya Qayyum fataqabbal minni. Dia berkata, wahai Allah Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha mandiri dengan sifat perbuatannya, terimalah doaku. Nabi mendengar, Nabi katakan, dia telah bermohon kepada Allah dengan sifat Allah yang maha tinggi, dengan sifat Allah yang maha sempurna, diijabah oleh Allah. Jadi kalau orang ini mau berdoa, jangan lupakan ini kata sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau kita menghendaki sifat pengasih, penyayang, maha mengetahuinya Allah, kita bermohon dengan sifat Al-Hayyu. Ya Hayyu Ya Qayyum dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna sifatal hayat mutadamminatun li jami'i sifatil kamal. Sesungguhnya sifat kehidupan atau sifat hidupnya yang dimiliki oleh Allah, semua di dalamnya terkandung sifat-sifat kesempurnaan, mustalzimatun laha, yang melekat pada zatnya. Wa sifatul qayyumiyah mutadamminatun li jami'i sifatul af'al. Sifatil af'al. Adapun sifat al-qayyum, yaitu di dalamnya sudah mencakup semua sifat-sifat perbuatan Allah. Sekarang mari kita lihat. Anda semua ini bisa hidup dengan apa? Anda bisa hidup. Nah, banyak ya. Pertama, bernafas. Nah, ketika Anda berkata bahwa Anda hidup dengan bernafas, pertanyaan saya, dengan apa Anda bernafas? Dengan oksigen. Dari mana itu oksigen? Tinggal hirup di alam, dari alam. Dari mana itu terciptanya alam?
Itu baru berbicara tentang nafas. Mari kita lihat penglihatan. Dengan apa Anda melihat? Dengan cara seperti apa Anda bisa menentukan ini benda, ini bukan benda, ini warna, ini bukan warna. Semua yang terlihat bisa Anda tetapkan dengan kedua mata. Pertanyaan saya adalah, dengan apakah Anda bisa membeda-bedakan semua apa yang Anda lihat? Coba jawab. Hah? Karena ada faktor cahaya. Pemantulan cahaya atau disebut dengan visualisasi optik namanya. Pertanyaannya, seperti apakah cahaya yang menampilkan gambaran utuh dari objek yang Anda lihat? Semua ini ada sebab-sebab. Dari satu sebab ke sebab, ini hanya persoalan melihat. Sudah begitu panjang runutannya, sehingga Anda sanggup menentukan dengan pandangan mata, benda ini adalah ini dan sebagainya. Begitu juga dengan mendengar. Bayangkan saudara, bila sifat Al-Hayyu, maha hidupnya Allah ini, tidak Allah berikan kepada ciptaannya, bisakah Anda menggunakan penglihatan Anda? Bisakah Anda menggunakan kehidupan Anda dengan bernafas? Tidak bisa. Berarti kita hidup bergantung kepada sesuatu yang banyak, yang merupakan ciptaan Allah itu semua. Allah siapkan itu semua, sehingga penglihatanmu berfungsi. Jadi berfungsinya penglihatan ini bukan hanya lahir dari dalam mata kita sendiri. Tidak. Ada objek-objek eksternal dan internal yang membuat kita bisa melihat. Dan itu semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Allah. Ketika Allah mengatakan, Ana as-sami, aku Allah Tuhan yang maha mendengar, maka Allah tidak butuh cahaya. Allah tidak butuh mata. Allah tidak butuh objek. Dan Allah tidak butuh sesuatu yang membuat bisa melihat. Seperti makhluk. Tidak. Allah tidak begitu. Terus Allah bagaimana? Itu tadi kata Nabi, pikirkanlah tentang zatnya, tentang ciptaannya Allah. Tidak usah engkau pikirkan tentang Allah. Kalau kita pikirkan tentang ciptaan Allah, maka lahirlah ilmu optik. Lahirlah spesialis mata. Lahirlah seniman, melukis. Lahirlah cat, puas, dan sebagainya. Bayangkan, semua ini bisa melahirkan pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia untuk tetap hidup dan menikmati kehidupan. Berarti kalau begitu, sifat Al-Hayyu Allah telah menjadi Al-Muhyi yang maha memberi hidup. Jadi sifat Al-Hayyu Allah bisa melahirkan, pertama, Al-Muhyi, Allah Tuhan yang memberi hidup. Allah juga Al-Mumit, Tuhan yang mematikan. Jadi ketika dia beri hidup, dia sanggup mematikan. Ketika dia mematikan, dia sanggup menghidupkan kembali. Jadi sifat itulah yang kemudian harus dipahami sebagai sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sifat maha hidupnya dengan kesempurnaan sifat yang terkumpul padanya, maupun sifat maha berdiri sendiri tanpa butuh kepada siapapun. Jadi ketika Allah melihat, Allah tidak butuh apa-apa untuk melihat. Baik mata, baik cahaya, dan sebagainya. Ketika Allah mematikan, Allah tidak butuh mematikan itu dengan pakai alat, pakai sebagainya. Cukup dengan kata kun, maka selesailah kehidupan. Bisa dipahami ini? Oke, ada pertanyaan? Atau agak susah dipahami ini? Ya? Hah? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sikap kita sebagai umat Islam kan, dengan media sekarang yang sudah banyak ini, kadang kan masih ada orang-orang tertentu atau sebagian orang itu membicarakan sesuatu yang ada itu pasti ada awalnya. Kenapa Allah yang menciptakan ini dia tidak ada awalnya? Ada kan yang ada orang-orang tertentu yang membicarakan hal itu sendiri. Dan saya itu gimana kita menyikapi orang-orang yang seperti itu? Hal-hal apa yang perlu kita buat untuk menyikapi sikapnya orang-orang seperti itu? Demikian.
Jadi ini pemikiran seperti itu lahir dari orang-orang yang suka berpikir praktis, atau dari orang-orang yang suka berpikir berkepanjangan. Nah, itu pikiran-pikiran yang berkepanjangan itu, atau yang berlanjut dan sebagainya, itu lahir dari pemikir-pemikir filosof. Orang-orang filsafat suka memikirkan tentang hal itu, yang pada akhirnya mereka akan terhenti pada satu titik, yaitu mereka tidak tahu apa-apa. Ya, semakin dia meneliti, semakin dia memikirkan, semakin dia mengkaji, maka yakinkan bila yang dia pikir dan dia kaji adalah sifat-sifat Allah, zatnya Allah, maka dia akan menuai kekecewaan karena dia tidak akan menemukan jawaban tentang seperti apa dan bagaimana Allah itu. Oke? Jadi ketika kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, as-sukutul al-jawab. Diam itu sudah itu jawaban. Ya. Ada pertanyaan yang boleh dijawab. Tapi ada pertanyaan yang tidak usah dijawab. Bila Anda tidak jawab, itulah jawaban. Bagaimana Anda memikirkan sesuatu yang Anda tidak tahu? Apalagi menjawab sesuatu yang Anda tidak tahu. Kalau Anda jawab berarti berarti apa? Siapa lebih bodoh? Yang bertanya atau yang menjawab? Yang bertanya tidak tahu. Yang menjawab tidak tahu. Siapa lebih bodoh? Yang menjawab. Jadi ketika Anda menjawab, disitulah kebodohan Anda yang lebih dahsyat daripada yang bertanya. Karena yang bertanya tidak tahu tentang apa yang dia tanyakan. Baru yang ditanya juga tidak tahu juga bagaimana cara menjawabnya. Nah, kalau Anda jawab, maka selesailah urusan. Apa yang selesai? Sama-sama tidak tahu apa-apa. Jadi, as-sukutu jawab. Kadang-kadang diam itu adalah jawaban. Nah, kemudian dikatakan di sini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah bi ismihil a'zam alladhi idza du'iya bi ajab, idza su'ila bi a'ta. Kata Nabi, sesungguhnya yang berdoa dengan menggunakan nama Allah yang agung ini, alladzi idza du'iya bihi ajab, bila dia berdoa dengan al-hayyu al-qayyum, dijawab, pasti diijabah oleh Allah, kata Nabi. Wa idza su'ila bihi a'ta, bila dia meminta sesuatu kepada Allah dengan sifat al-hayyu al-qayyum, pasti Allah beri. Contoh, kita minta pertolongan kepada Allah. Kita mau minta pertolongan karena kita sudah berusaha sedemikian rupa, semua jalan tertutup. Semua menjadi penghalang. Banyak hal yang tidak bisa kita tembus. Maka ada satu hal yang kita bisa lakukan. Yaitu apa? Pertama, tawakkal alal hayyi. Serahkan urusanmu kepada yang maha hidup. Sebagaimana ayat tadi. Serahkan urusanmu kepada yang hidup. Caranya bagaimana? Fadu'uhu mukhlisin. Kau harus berdoa dengan hati yang betul-betul murni. Bahwa tidak ada lagi kemampuan, tidak ada lagi yang bisa Anda andalkan, tidak ada lagi jalan yang bisa Anda temukan sebagai kemudahan. Kecuali itu hanya Anda pasrahkan kepada Allah dengan pasrah dan dengan keikhlasan. Maka Anda akan dapati sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa itu? Tuhan yang maha pengasih, penyayang, pelindung, ya, yang memudahkan dan sebagainya. Maka Nabi bilang berdoa dengan dua asma ini. Nah, contoh, Anda mengatakan begini, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau keselamatan, baik itu urusan agama maupun urusan hidup dan mati. Demikian pula, ya Allah, aku minta kepada Engkau rezeki, aku minta kepada Engkau keberkahan dan sebagainya. Itu permintaan yang pada umumnya. Kemudian dia menyebut, ya Hayyu ya Qayyum. Maka permintaan itu dikabulkan Allah dengan apa yang Allah kehendaki, bukan seperti apa yang kita mau. Ingat, ketika Allah menjawab doa hamba, bukan seperti apa yang dia minta,
tapi dijawab oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Anda minta rezeki. Anda minta supaya Anda lolos sebagai salah seorang pegawai negeri. Atau Anda minta jabatan Anda bisa naik. Itu kan permintaan wajar. Ya toh? Sekarang Anda minta, ya Hayyu ya Qayyum, dengan Asmaul Husna ini tadi. Allah kabul. Tapi dengan cara Allah, bukan dengan apa yang kita mau. Caranya bagaimana? Allah kasih naik jabatanmu, tapi di tempat yang kering, bukan di tempat yang basah. Yang Anda mau naik jabatan supaya apa? Lebih sejahtera. Tapi justru Allah kasih kepada ente tempat yang kering. Yang boleh Anda betul naik jabatan, pangkat, golongan, gaji naik, tapi tidak lebih. Beda dengan teman yang lain. Pangkat, golongan, jabatannya naik, fasilitasnya naik, income-nya juga naik. Dan Anda minta itu kepada Allah. Tapi Allah tidak kasih. Allah kabulkan, Allah angkat. Dengan cara Allah, kau tetap naik pangkat dan golongan. Tapi di tempat yang tidak punya apa-apa selain gaji pokok dan tunjangan biasa. Nah, kenapa begitu? Coba Anda jawab. Oh, baik. Jadi ketika Allah berikan, Allah kabulkan, Allah sekaligus juga menyelamatkan kita. Karena kita minta salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa barakatan fil rizqi, keselamatan dalam urusan agama, kesehatan jiwa, dan keberkahan rezeki. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Tuhan yang maha hidup, yang maha mandiri dengan segala sifat-sifat al-kamalnya, sempurnanya. Allah bilang, don, jadi, naik jabatan. Jadi kabit. Tapi perpustakaan. Kabit perpustakaan. Allah selamatkan Anda. Kenapa? Pertama, urusan bagi-bagi kue, Anda tidak punya bagian di situ. Karena Anda tidak urus-urus bagi-bagi kue. Satu. Selama tidak Anda punya agama. Selamat. Anda punya jiwa? Tidak ada beban. Mau inspektorat datang, mau KPK datang, BPK datang, Anda tenang-tenang saja. Tapi teman Anda yang di sebelah ruangan, mulai keringatnya, mulai dari ubun-ubun sampai telapak kaki. Mana Anda pilih? Sama-sama kabit, satu keringat dari ubun sampai ke kaki, dengan Anda yang keluar jalan-jalan. Anda pilih yang mana? Maka Allah memberikan kepada kita apa yang Dia tahu dan apa yang akan terjadi. Allah selamatkan kita karena kita bermohon dengan sifat Al-Hayyu. Allah Tuhan yang maha hidup, maha melihat, maha mengetahui. Al-Qayyum, maha mampu berbuat. Tadinya cuma di bawah, Allah angkat jadi. Dan sebagainya. Itu mencakup sifat Al-Asma Al-Husna yang dimaksud dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Haji Anton? Pas. Saudara Kifli? Biasanya banyak pertanyaan ini kalau begini ini. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini pelajaran kita, yaitu sifat Al-Hayyu Al-Qayyumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dibahagi menurut kitab ini, sifat 99 Asmaul Husna hanya terbagi dua. Secara umum terbagi dua. Yaitu yang pertama, sifat as-sifat Zatullah, sifat zatnya Allah. Maha pengasih, penyayang, melihat, maha mendengar. Itu terhimpun pada kata Al-Hayyu, yang maha hidup. Oke, tapi ketika Allah, Tuhan yang maha menjaga, ya, mematikan, memberi rezeki, berarti itu perbuatan. Sifat af'alnya Allah, sifat perbuatannya Allah. Allah kasih rezeki, berarti Allah lakukan. Ya. Allah kasih nafas, berarti Allah lakukan. Nah, itu disebut dengan sifat af'alnya. Kalau yang tadi as-sifatul zatullah, li sifatil af'al, dan sifat zat, sifatnya Allah Subhanahu. Jadi terbagi dua itu Asmaul Husna.
Yang satu adalah merupakan sifat, yang berikut adalah perbuatan. Tinggal mau lihat seperti apa bunyi asma husnanya itu. As-Sami' yang maha mendengar, berarti sifat Allah. Ar-Razzaq, Tuhan yang maha memberi, berarti sifat af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Ini yang perlu kita pahami, sehingga dengan adanya ini maka kita akan memahami ternyata sifat-sifat Allah yang disebut Asma'ul Husna itu mengandung arti yang sangat mendalam, yang setiap katanya mengandung maksud dan tujuan agar makhluk menyembah Allah, dia mengenal Allah dengan semua sifat-sifat zatnya dan dengan semua sifat-sifat af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Pada akhirnya melahirkan iman. Kita berdoa, kita tahu kepada siapa kita berdoa. Kepada Al-Hayyu. Ya. Ketika kita meminta, kita tahu kepada siapa kita meminta. Kepada Al-Qayyum, Tuhan yang mampu melakukannya. Makanya itu Allahus Samad, sandarkan urusanmu itu kepada Allah. Siapa itu? Huwa Al-Hayyu. Siapa itu? Huwa Al-Qayyum. Selain Allah tidak ada yang bisa. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah lebih suka ketika berdoa tidak dikabulkan Allah doanya daripada dikabulkan Allah. Ingat, Sayyidina Ali lebih suka ketika dia berdoa kepada Allah tidak dikabulkan Allah doanya daripada dikabulkan. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa demikian? Kata Sayyidina Ali, bila Allah mengabulkan doaku, berarti Allah mengikuti kehendakku. Tapi bila Allah menolak, tidak mengabulkan doaku, berarti aku yang mengikuti kehendaknya Allah. Maka kehendak siapakah yang lebih baik? Ali yang bisa hidup dan bisa mati, atau dia yang maha hidup tidak punya kepunahan awal dan akhir? Mana lebih baik? Kehendak siapa? Maka Sayyidina Ali lebih suka berdoa bila ditolak dan tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama hidup dia hanya ikuti kehendak Allah sampai mati. Setiap detik dia berdoa kepada Allah, setiap menit ditolak oleh Allah. Katakanlah seperti itu. Setiap saat dia minta kepada Allah, selalu ditolak oleh Allah. Berarti yang menolak itu adalah yang maha baik. Penolakan itu pasti ada dasar, karena dia maha tahu. Penolakan itu pasti ada manfaat bagi kita, karena dia tahu awal dan akhir. Allah tidak akan pernah memberikan mudarat kepada makhluknya selama makhluknya bersandar kepadanya dengan ikhlas dan bermohon kepadanya dengan baik. Maka disitulah sifat Rahman Rahimnya Allah. Itulah yang membuat Quran di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya paham ini? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.